Selamat sore, selamat sore teman-teman dan Bu India. Izinkan kami dari kelompok satu untuk mempresentasikan progres hasil kerja kami untuk proyek kami yang berupa hunian vertikal regeneratif di jalur rel kereta Malang Kota Lama. Next. Untuk konsep desainnya sendiri, vision statement kami bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian regeneratif bagi 225 kakak sepanjang bantaran rel. Bangunan memanfaatkan strategi desain pasif untuk mengurangi kebisingan di bawah 55 desibel melalui buffer vegetasi dan kenyamanan termal melalui penurunan suhu 2-3 derajat Celcius serta RTH 20% dari tapak. Next. Berikut adalah meshing atau gambaran konsep masa kami. Ada urban farming, eh, dan terdiri dari 4 masa. Ada urban farming, ada playground, vegetasi buffer, pengolahan limbah, dan taman aktif sosial. Next, berikut adalah hasil dari untuk integrasi urban sekitar. Masa dibangun mengikuti pola linear rel kereta yang sudah menjadi struktur utama kawasan. Kondisi ini mendorong pendekatan massa vertikal yang diwujudkan dengan unit-unit yang lebih kecil dan bersifat modular. Pendekatan ini bertujuan untuk mempertahankan skala manusia agar tetap terbaca, sekaligus memastikan bahwa bentuk dan kehadiran bangunan tetap selaras dengan karakter kampung padat di sekitarnya. Next. Baik, berikut dari beberapa referensi peraturan yang kami kutip dari RDTR sendiri. Ada 2 zona di tapak kami. Di sini ada zona kawasan peruntukan industri dan zona kawasan eh, perumahan. Yang keduanya memungkinkan untuk kami mendirikan bangunan bangunan hunian vertikal sekitar 4-5 lantai. Untuk untuk garis sempadan rel kereta api, untuk tanaman harus lebih dari 11 meter dan untuk bangunan harus lebih dari 20 meter. Ini sudah sesuai dengan apa yang kami terapkan di desain kami, di mana bangunannya kurang lebih berada pada 20 meter di sisi rel. Next. Kemudian ada kebutuhan ruang kualitatifnya. Untuk kebutuhan ruang kualitatif, yang pertama ruang untuk hunian 4 jiwa dan hunian 5 jiwa dengan perkiraan luas ruang 64 meter persegi dan 76 meter persegi. Untuk ruang lainnya ada ATM Center, tenan UMKM, community hub untuk warga sekitar, laundry room, lahan parkir, ruang servis seperti ruang genset, panel, ruang pompa air, ruang lift pengguna dan lift service. Berikut merupakan penggambaran besar atau kapasitasnya. Dan untuk bangunan sendiri dari 5 lantai dengan lantai pertama area penunjang dan servis, lantai 2 sampai 3 adalah untuk hunian 4 jiwa, lantai 5 adalah untuk hunian 4 sampai 5 adalah hunian 5 jiwa. Dengan lantai pertama itu di atas ATM Center, laundry room, lift dan tangga, retail, community hub serta ruang servis. Untuk sirkulasi tapaknya sendiri terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama jembatan penghubung antar bangunan, lalu sirkulasi tapak terintegrasi dengan jalanan umum, dan juga penyeberangan rel kereta itu menggunakan terowongan. Selanjutnya, untuk sirkulasi bangunannya sendiri masih sama, yaitu menggunakan tipe linear open single loaded corridor untuk efisiensi energi. Selanjutnya. Kemudian untuk konsep struktur dan sistem, untuk strukturnya sendiri kami menggunakan struktur modular untuk membuat proses konstruksi yang efisien dengan waktu yang cepat dan limbah material yang sedikit. Kemudian untuk sistem regeneratifnya sendiri,
disusun untuk membentuk siklus berkelanjutan yang dalam jangka waktu panjang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem eksternal dan memberikan dampak positif terhadap ekologi dan sosial. Yang pertama adalah dari bagian air. Di sini kami menggunakan air hujan yang ditangkap melalui sistem rainwater harvesting untuk diolah dan digunakan kembali pada kebutuhan penyiraman tanaman dari flushing toilet. Next. Di sini untuk energinya sendiri, kita memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya yang bisa menghasilkan energi listrik dan memaksimalkan ventilasi silang untuk mengurangi penghawaan mekanis. Untuk pengolahan limbahnya sendiri di sini terbagi menjadi dua, ada limbah organik dan anorganik. Yang organik dapat dijadikan kembali menjadi pupuk kompos atau biogas, dan yang anorganik bisa diolah kembali menjadi prakarya. Next. Untuk konsep biomimikri sendiri, kami menggunakan sistem integratif itu mencakup kombinasi dari konsep biomimikri dan pemberdayaan masyarakat. Yang kami gunakan adalah NS System atau sarang semut. Ini terinspirasi dari sistem organisasi ruang pada sarang semut yang terbentuk dari jaringan ruang yang terhubung, hierarki ruang dan fungsi yang jelas, serta distribusi aktivitas pada setiap klasternya. Di sini ada 4 yang kami ikuti dari organisasi klaster. Jadi bangunan kami tersusun atas beberapa bagian yang terorganisir untuk mendukung distribusi fungsi. Kemudian jaringan jalan yang terhubung, setiap klaster ini terhubung melalui jaringan diartikan sebagai konektivitas jalan yang memungkinkan mobilitas yang optimal. Kemudian ada hierarki spasial, karena koloni semut ini memiliki hierarki yang terdefinisi, jadi bangunan kami menerapkan gradasi ruang untuk dari publik ke privat untuk keseimbangan antara kegiatan sosial dan privasi individual. Kemudian juga kami menerapkan adaptive resilience, koloni semut ini dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Jadi kami mendesain bangunan kami dengan sistem organisasi yang protektif. Selanjutnya di sini kita memakai konsep pemberdayaan masyarakat, di mana uh, sebagai sama halnya dengan sistem dari sarang semut, memerlukan peran di dalamnya, maka kawasan ini tidak dapat berkembang dengan teknologi uh, apabila tanpa peran masyarakat di dalamnya. Pertama di sini dari pembagian peran yang jelas, di mana uh, dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Terdapat PKK, Karang Taruna, Poskamling, dan seluruh keluarga yang memiliki perannya masing-masing. Ada yang urban farming komunal, terus memantau solar panel dan biogas, kelola sistem air dan rainwater harvesting, memilah sampah dari sumbernya. Terus di sini untuk komunikasi dan gotong royongnya, semut nih berkomunikasi melalui Farmhome, di mana kampung ini juga dapat berkoordinasi melalui pertemuan rutin dari RT dan grup komunitas. Jadi memastikan semua sistem di lingkup situ berjalan dengan baik. Terus tidak ada yang terbuang, di mana semut ini memanfaatkan sumber dayanya dengan baik tanpa sia-sia. Dan prinsip ini dapat digunakan juga di dalam kampung ini, seperti sama halnya dalam pengolahan limbah organik dan anorganik, dan juga pengolahan limbah dari air hujan. Terus yang keempat ada tumbuh bersama, di mana sarang semut membesar seiring koloninya. Sistem ini dimulai dari satu gang, lalu berkembang ke seluruh kampung seiring bertambahnya warga yang terlibat. Next. Berikutnya adalah life cycle assessment. Dari life cycle assessment ini kami menggunakan metode cradle to cradle, di mana paling selaras dengan filosofi regeneratif dan net positive impact. Untuk phase A kami melakukan analisis untuk konstruksi, dan phase B yaitu analisis untuk operasional, dan phase C yaitu analisis untuk end of life, dan yang terakhir adalah phase D untuk beyond dan boundary. Next. Untuk phase A atau construction, kami menggunakan 3 skenario, yaitu skenario A sebagai baseline, skenario B sebagai hybrid, dan skenario C sebagai regeneratif. Dari hasil estimasi total embodied carbon ini ditemukan bahwa regeneratif mendapatkan 813 ton CO2. Next. Untuk fase B, operasional energi dan air, secara garis besar menghasilkan energi 3,7 kali lebih banyak dari yang dikonsumsi atau surplus, dan bisa dijual selanjutnya untuk PLN melalui skema net metering atau dialirkan ke komunitas sekitar rel. Next. Pada fase end of life terdapat potensi yaitu 3 potensi, yaitu potensi biogas, potensi kompos, serta carbon offset. Next.
dan fase terakhir yaitu beyond boundary dengan dampak estimasi dan keterangan yang terdapat pada layar dengan net impact dashboard yaitu net positif, net zero, serta waste sama dengan resource. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.